Haleluya. Selamat datang Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat beribadah kembali. Dan kita mau layani Tuhan. Kita mau tinggi agungkan Tuhan Yesus. Saya undang kita sama bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup, penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Haleluya. Bersama
tanganmu. Sekali lagi kita kan buka hati. Buka hati. Buka hati untuk Tuhan. Agar Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Ambil alih seluruh kehidupan kami. Sembah Tuhan, muliakan Tuhan, agungkan Tuhan, tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Dia saja yang layak kita sembah. Haleluya, 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 haleluya. Bagi kami, ku tahu Tuhan baik. Ku berserah, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan baik-baik. Kita akan pujian dari awal. Tuhan bukakan jalan di lautan. Haleluya. Kau bukakan jalan di lautan. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, ku berserah.
Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik. Kami tahu Tuhan baik, Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan, atas segala pertolongan Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan apapun yang kami alami dalam hidup kami ini Tuhan. Segala tantangan, sakit, penyakit sekalipun, kami berserah kepada Tuhan sebab kami tahu Engkau sumber pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini Kau mengumpulkan kami kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada hari ini. Berkati kami yang melayani Tuhan, terkhusus Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami seluruhnya Bapak dan jemaat Tuhan. Dan setiap segala kuasa si iblis, si setan yang mengganggu ibadah kami, mengganggu hati dan pikiran kami tolak, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa Tuhan dalam hati dan pikiran kami dalam ruangan ini. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Berikan senyuman saja. Mungkin bisa sambil melambaikan tangan bagi sebelah kiri kanan muka belakang. Ya, puji Tuhan. Tetap kita mengikuti protokol kesehatan ya. Tetap kita beribadah tapi dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita angkat pujian ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Yang mengaku dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkat yang menabur. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Saya undang kita sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan sambil menangis, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkat yang menabur, yang menabur
kita pulang, pasti pulang membawa berkat. Berkat, pasti kita pulang membawa berkatnya, pasti pulang membawa berkat. Berkatnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kita masih tetap berdiri Bapak Ibu saudara terkasih, amin. Haleluya, kita ganti pujian kita yang berkata, berkuasa di bumi di surga, betapa hebat, betapa kuat Tuhan kita itu. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Dia bertata, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat biasanya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat biasanya Allah kita. Dia pertama, hebat, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umat. Betapa hebat, betapa kuat biasanya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat biasanya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, betapa hebat, betapa kuat biasanya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat biasanya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, dia Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih. Ya Tuhan Allah kita yang kuat, yang hebat. Sampai di sini pujian kita memberi persembahan kepada Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian. Musik akan selalu berganti persembahan. Jalankan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kembali saya undang kita sama bangkit berdiri. Kita mau sambut firman Tuhan. Pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Tuhan izinkan sesuatu boleh terjadi dalam hidup kita saat ini, itu semua rasa izin dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Namun waktu Tuhan pasti yang terbaik yang berikan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang kembali dari awal kita akan pujian ini. Bila kau izinkan Tuhan, Bila kau izinkan sesuatu terjadi, haleluya. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Pelayanan selanjutnya serahkan kepada yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang baik. Kau Tuhan bukan yang jahat. Kau Tuhan yang baik. Dan Kau mengatur hidup kami sedemikian untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah segala pujian, penyembahan, persembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya bagi kami mendengarkan sebagaimana firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mampu mendengarkan sebagaimana firman-Mu dengan sungguh-sungguh, mengerti
yakin percaya dalam hati kami, dan mampu melakukannya dalam hidup kami. Urapi juga hamba sendiri yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ambil alih segala kemanusiaanku Tuhan. Urapi aku dengan urapan-Mu. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang coba mengganggu hidup kami, hati dan pikiran kami usir dia dari hidup kami, dari hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pergi. Darah Yesus yang berkuasa dari tempat ini juga pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, kita langsung saja dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diawali dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Saya rindu untuk kita sama-sama membacakannya. 3, 2, 1. Ya, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Adapun tema atau topik firman Tuhan pada saat ini, pada pagi hari ini, ialah jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasihi, yang menulis surat Yakobus ialah Yakobus. Dalam hal ini Yakobus tidak ada maksud mengatakan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan itu berarti jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jatuh ke dalam dosa, ya jatuh ke dalam dosa. Dalam hal ini Yakobus tidak ada maksud mengatakan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan itu berarti jatuh ke dalam dosa. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, pencobaan itu tidak memandang orang. Pencobaan itu tidak memandang status. Setiap orang mengalami pencobaan, apapun statusnya. Haleluya. Timbul suatu pertanyaan kepada kita, kenapa kehidupan kita manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Kenapa kehidupan kita manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Iya, masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, terus dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan, terus sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Alasan kenapa kehidupan kita manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, alasan yang pertama ialah karena kehidupan kita manusia masih berada di dunia, belum berada di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, Daud katakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dunia ini penuh dengan pencobaan. Setelah manusia, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dunia ini penuh dengan
pencobaan. Di mana-mana ada pencobaan. Karena kehidupan kita manusia masih berada di dunia, belum berada di surga. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kehidupan kita manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Alasan yang kedua, kenapa? Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat. Kita kembali ke sini. Demikian firman Tuhan. Ya, Saudara-saudaraku, ya. anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggap suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Terus, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. ya sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan. Teruskan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Terus, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. sempurna, utuh, tidak kekurangan sesuatu apapun. Alasan kenapa kehidupan kita manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, alasan yang kedua ialah karena pencobaan dapat mendorong kehidupan kita manusia untuk semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, datang pencobaan dalam kehidupan kita manusia, kita respon dengan baik. Kehidupan kita manusia menjadi tekun dalam ibadah, dalam pelayanan kepada Tuhan. Amin. Amin. Datang pencobaan dalam kehidupan kita manusia, kita respon dengan baik, sehingga kehidupan kita manusia semakin semangat bekerja untuk Tuhan. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib aku mau selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya Tuhan selalu manis. Serahkan diri di ladang Tuhan saudara, tetap Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Puji Tuhan. Haleluya. Ikut Tuhan selalu manis. Datang pencobaan dalam kehidupan kita manusia, kita respon dengan baik. Kehidupan kita manusia menjadi tekun dalam ibadah, dalam pelayanan kepada Tuhan. Datang pencobaan dalam kehidupan kita manusia, kita respon dengan baik, sehingga kehidupan kita manusia semakin semangat dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena pencobaan dapat mendorong kehidupan kita manusia untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saya teringat ketika Petrus berjalan di atas air. Alkitab tidak menulis secara pasti berapa langkah Petrus berjalan di atas air. Namun saya ingat ketika Petrus berjalan di atas air, lalu dia tenggelam. Lalu dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan, tolong aku. Semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan, tolong aku. Semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Itulah alasan-alasan kenapa kehidupan kita manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, bagaimana sikap kehidupan kita manusia apabila kehidupan kita manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Bagaimana sikap kehidupan kita manusia apabila kehidupan kita manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Bagaimana sikapnya? Yakobus pasal pertama ayat 2. Demikian, Ya, silakan. saudara-saudaraku, Ya. anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Iya. Sikap kehidupan kita manusia apabila kehidupan kita manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sikap yang pertama ialah kehidupan kita manusia harus menganggap suatu kebahagiaan apabila kehidupan kita manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya ialah kata anggap. Amin. Amin. Di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya ialah kata anggap. Kata anggap itu berarti tidak sesuai dengan fakta. Kata anggap itu berarti tidak sesuai dengan kenyataan. Haleluya. Anggaplah ibu gembala ini jelek, berarti ibu gembala ini puji Tuhan. Haleluya. Anggaplah saya jelek, berarti saya lebih banyak bilang. Kata anggap itu berarti tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan. Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan itu tidak bahagia. Namun kehidupan kita manusia harus menganggap jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan itu bahagia. Kenapa? Karena perasaan kehidupan kita manusia tidak boleh terganggu. Karena perasaan kehidupan kita manusia tidak boleh terpengaruh. Karena perasaan kehidupan kita manusia tidak boleh tertekan oleh pencobaan-pencobaan yang kita alami. Haleluya. Firman Tuhan dalam Roma pasal 14 ayat 17 berkata, kerajaan surga bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan soal pakaian, tetapi damai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Karena perasaan kehidupan kita manusia tidak boleh terganggu. Karena perasaan kehidupan kita manusia tidak boleh terpengaruh. Karena perasaan kehidupan kita manusia tidak boleh tertekan oleh pencobaan-pencobaan yang kita alami. Haleluya. Haleluya. Aduh, susah kali kurang. Apa gua apa porsunai. Aduh, susah kali kurasa apa gua apa porsunai. Haleluya. Alkitab mengatakan, jika engkau tawar hati dalam kesesakan, maka kecillah kekuatan. Aku ama porsunai susah naik, aku ama porsunai susah naik. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Kehidupan kita manusia harus menganggap suatu kebahagiaan apabila kehidupan kita manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Haleluya. Haleluya. Anggap suatu kebahagiaan. Itu sikap yang pertama. Kemudian sikap yang kedua, bagaimana sikap kehidupan kita manusia apabila kehidupan kita manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sikap yang kedua, bagaimana? Sikap yang kedua, Yakobus pasal pertama ayat 5 sampai 8. Demikian. Ya. Tetapi
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ada kekurangan hikmat, terus hendaklah ia memintakannya kepada Allah, iya, terus yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. iya, dia berikan kepada semua orang dengan murah hati. Haleluya. Haleluya. Dengan murah hati dia berikan. Terus lanjutkan. Dan dengan tidak membangkit-bangkit, Iya, terus maka hal itu akan diberikan kepadanya. iya, terus Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. jangan bimbang. Terus Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Terus Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. jangan mengira ia menerima sesuatu dari Tuhan. Terus ayat 8, Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Sikap kehidupan kita manusia, apabila kehidupan kita manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sikap yang kedua ialah kehidupan kita manusia harus berdoa kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Dalam berdoa kepada Tuhan tidak boleh bimbang. Orang bimbang itu sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan yang kemari oleh angin. Orang yang bimbang itu tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang itu tidak akan tenang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, hikmat berbeda dengan kepandaian. Hikmat berbeda dengan kepintaran. Hikmat berbeda dengan kecerdasan. Hikmat itu berasal dari Tuhan, sehingga kehidupan kita manusia yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat itu berasal dari Tuhan, sehingga kehidupan kita manusia yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, kehidupan kita manusia akan mendapat jalan keluar dari segala pencobaan-pencobaan yang kita alami. Haleluya. Haleluya. Jangan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih pikir Tuhan langsung tinggalkan surga, Tuhan langsung datang ke bumi untuk menolong kita. Coba bayangkan kalau Tuhan langsung tinggalkan surga, Tuhan langsung datang ke bumi menolong kita. Coba bayangkan, selesai dunia ini. Betul apa tidak? Kiamat dunia, selesai dunia. Hikmat itu berasal dari Tuhan, sehingga apa kehidupan kita manusia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat itu berasal dari Tuhan, sehingga apa kehidupan kita manusia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, kehidupan kita manusia akan mendapat jalan keluar dari pencobaan-pencobaan yang kita alami. Haleluya. Haleluya. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus pernah tulis dalam tulisannya di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Coba dibaca Ibu Gembala. Ya. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah tulis dalam tulisannya dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Bagaimana coba dibaca Ibu Gembala? Demikian, Ya. dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Iya, terus? Kami habis akal namun tidak putus asa. Ya, saya ulangi bagi kita. Dalam segala hal, dalam segala aspek, dalam segala bidang. Haleluya, ini luar biasa. Luar biasa. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak Putus asa. putus asa. Kenapa? Kenapa? Karena Rasul Paulus memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Haleluya. 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 Iya loh. Kenapa? Karena Rasul Paulus memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Dia punya hikmat yang berasal dari Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Iya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih. Ini dia. Itu
luar biasa. Dalam segala hal, dalam segala aspek, dalam segala bidang, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa kami. Kenapa? Karena Rasul Paulus memiliki hikmat dari Tuhan. Karena Rasul Paulus memiliki hikmat dari Tuhan. Dan pengkhotbah katakan, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika besi menjadi tumpul, orang akan memperkuat tenaga menggunakannya. Dan yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Itu yang terpenting untuk berhasil. Itu yang terpenting untuk berhasil. Itu yang terpenting untuk berhasil. Makanya Yakobus katakan ada kaitannya dengan pencobaan itu dengan hikmat. Makanya Paulus katakan di ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang, gelombang laut diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira ia menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Nah, jadi kehidupan kita manusia harus berdoa kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Dalam berdoa kepada Tuhan tidak boleh bimbang. Orang bimbang itu sama seperti gelombang laut diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari itu. Orang bimbang tidak akan tenang hidupnya. Dan inilah sikap yang harus kita lakukan apabila kehidupan kita manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara, sehingga apa? Sehingga kita berkemenangan. Sama seperti Tuhan kita Yesus berkemenangan atas pencobaan. Mungkin pada siang hari ini ada mengalami pencobaan dalam ekonomi, ada mengalami pencobaan dalam kesehatan, ada mengalami pencobaan dalam usaha, pekerjaan, ada mengalami pencobaan dalam rumah tangga. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, kita harus menang karena Tuhan kita menang. Haleluya. Gak boleh kalah. Gak boleh kalah. Kita harus menang karena Tuhan kita menang. Dan Dia yang akan bantu kita untuk menang dari segala pencobaan-pencobaan yang kita alami. Alkitab mencatat Dia imam besar yang turut merasakan apa saja yang kita rasakan. Dan Dia sanggup memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjagai, melindungi kita sekali. Kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan kepada Tuhan lewat penyembahan kita, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kita masih di dunia Pak, Bu, mudah-mudi. Jadi ada pencobaan itu. Ada pencobaan itu. Dan pencobaan itu sebenarnya dapat mendorong kita semakin dekat kepada Tuhan. Sekarang sikap kita, anggap pencobaan itu sebagai kebahagiaan. Dan kita harus berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Karena lewat hikmat Tuhan menolong kita. Ada jalan keluar dari pencobaan kita. Tidak mungkin Tuhan datang ke bumi ini, tinggalkan surga, datang ke bumi menolong kita. Saya nggak bisa bayangkan kalau Tuhan tinggalkan surga, datang ke bumi menolong kita. Oh, selesai dunia ini, kiamat sudah. Tapi lewat hikmat Dia menolong kita. Amin. Lewat hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin percobaan dalam keluarga, berdoalah Tuhan kasih hikmat supaya bagaimana bagus di rumah tangga. Mungkin dalam kesehatan, berdoa bagaimana supaya sehat. Berobat kah, bikin obat herbal kah,
Supaya Tuhan kasih hikmat. Tuhan tunjukkan dokter yang bagus kah? Lewat usaha pekerjaan Tuhan kasih hikmat. Bagaimana ini Tuhan, ekonomi susah, pekerjaan aduh payah. Kasih hikmat supaya berusaha sendiri bisa saja. Atau kita sudah berusaha tapi banyak saingan. Kasih hikmat supaya kita usaha kita semakin bagus. Kita buat yang terbaik lewat hikmat yang dari Tuhan. Pengkhotbah jelas katakan yang terpenting untuk berhasil itu adalah hikmat. Salomo berhasil karena dia punya hikmat. Hikmat itu dari Tuhan. Tuhan itu tidak pandang bulu siapa yang mau dia kasih hikmat. Dia mau kasih hikmat kepada orang yang minta hikmat. Ketika saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak layak sebenarnya, saya nggak mampu Tuhan, saya nggak pasti tidak, saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau Engkau mau pakai aku, pakailah. Satu hal aku minta padamu, berikan aku hikmat. Dan sampai sekarang saya rasakan Tuhan sangat memberikan hikmat kepada hidup. Seorang hamba Tuhan yang masih sangat muda pada waktu itu, umur 21 tahun saya menggembalakan. Sampai sekarang, tahun 2007, 13 tahun saya sudah gembala sidang di tempat ini. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena hikmat dari Tuhan, tidak mungkin. 2008 saya menikah, sampai sekarang ini 12 tahun kami sudah berumah tangga. Kalau bukan hikmat dari Tuhan, tidak mungkin. Kita minta hikmat dari Tuhan supaya bagus semuanya, supaya kita berhasil. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan puji ini, bila Kau izinkan sesuatu terjadi Tuhan. Hikmat itu dari Tuhan. Tuhan akan menolong kita sesuai dengan kebutuhan, persoalan masing-masing, pencobaan masing-masing. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Semua untuk kebaikan mendorong kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Yes. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti kembali dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Oh, haleluya. Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan. Jadi katakan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. waktu Tuhan
yang terbaik. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Allah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, anggap pencobaan itu suatu kebahagiaan. Perasaan kita tidak boleh terganggu, terpengaruh, tertekan apalagi oleh pencobaan yang kita rasakan, alami. Dan kita harus berdoa kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan memberikan pertolongannya lewat hikmat yang daripadanya. Haleluya. Apapun pencobaan yang kita alami, haleluya, serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Barang siapa ingin mengangkat kedua tangan kepada Tuhan, bukan kepada saya tapi kepada Tuhan, angkatlah kedua tangan kepada Tuhan. Haleluya. Lebih tinggi dari kepala. Bawalah segala masalah kita kepada-Nya. Bawalah segala persoalan kita kepada-Nya. Bawa segala pencobaan kita kepada-Nya. Dia imam besar yang merasakan apa yang kita rasakan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkan. Saya mengangkat tanganku. Engkau menolong kami jika kami jatuh dalam pencobaan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau lepaskan kami dari cobaan. Engkau lepaskan kami dari pencobaan. Engkau lepaskan dari segala pencobaan. Lepaskan kami kuasa diri setan, semua pencobaan dan patahkan dalam haleluya, haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan, masalah persoalan tidak dalam Tuhan. Selamat terjadi berkat Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik, kau sangat baik. Beri hikmat bagi kami. Jangan terganggu perasaan kita karena pencobaan yang kita alami. Jangan terganggu sukacita kita. Jangan terganggu sukacita karena Roh Kudus mengalir dari surga dalam hati. Haleluya. Terima kasih. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Perasaan kita gak boleh tertekan oleh pencobaan yang kita alami. Kita berdoa terus, minta hikmat kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Ini.
Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadwal ibadah kita seminggu ini hari Jumat kembali kita laksanakan ibadah doa penyembahan di gereja masuk jam 7 malam. Hari Minggu ibadah raya jam setengah 10 pagi. Ibadah dihadiri oleh para penatua, diaken koordinator, pelayan-pelayan, jemaat rayon PLN dan rayon GKPI. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami beritahukan juga bahwasanya hari Minggu depan, tepat pada tanggal 7 bulan Juli 2020, juga akan dilaksanakan pemberkatan nikah Saudara Dedi Sihotang dan calonnya Saudari Santi Nenggolan. Ya, tetap kita laksanakan bertepatan dengan ibadah raya hari Minggu depan. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, sambil kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian, ku hidup karena percaya aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Sama-sama kita bantu berdiri, Bapak Ibu, mudah-mudahan Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan berkati pengumuman yang sudah dibaca Ibu Gembala, baik ibadah kami dalam minggu ini, dan juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dalam kesehatan mereka, Bapak Rizky, Bapak Rizky Bulto, Bapak Mikael Boru, Bapak Abigail, dan lain-lain. Tuhan peliharakan kesehatan mereka, Tuhan peliharakan kesehatan kami, berikan mereka umur panjang, berikan kami umur panjang Tuhan. Sakit penyakit kami usir, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan bangsa negara kami, Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, Gubernur kami Gubernur Riau Bapak Samsuar, dan Wakil Gubernur Riau Bapak Edi, dan Bupati Siak Bapak Alfedri. Tuhan Engkau memberkati Pak Camat Dinas Bapak Hendra, Lurah, RT RW di mana lingkungan gereja ini, Tuhan yang memberkati. Berikan keadaan yang kondisif bagi negara kami Tuhan, bahkan tolong Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berkati seluruh dunia juga,
yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini, biarlah semua boleh berlalu dengan kemurahan, kebajikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita kembali saat ini sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Yang percaya sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan. Puji Tuhan.